Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Pak Abdullah sekarang. Pak Abdullah, tadi kan memang sedikit memanas sebelum break azan maghrib. Mungkin ada komentar, tapi juga yang saya ingin tahu karena tadi bincang-bincang kita off air, Pak Abdullah mengatakan bahwa sempat hadir dalam gelar perkara. Ini yang sebenarnya semua orang bertanya-tanya, apa isinya? Oke. Jadi begini, kemarin itu dilakukan gelar perkara khusus, yaitu karena permohonan dari kami, yang mana hanya kami diundang untuk gelar perkara khusus. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya dikatakan penyidikan sudah selesai ini, itu dibuka lagi. Oke. Ya, jadi belum benar-benar final ya kemarin. Kalau memang itu. sudah final, kenapa kami dipanggil gelar perkara? Ya kan? Itu penting. Ya kan? Berarti penyelidikan ya dihentikan, itu sebenarnya dibuka lagi karena ada gelar. Di gelar perkara itu agak menarik ya. Hampir semua unit di kepolisian itu ada Irwasum, ada kebagian hukum, ada Wasidik itu sendiri, kemudian ada Propam, ada banyak, ada puluhan lah kepolisi di situ gitu. Bahkan ada dari pihak luar DPR, Ombudsman, Komnas HAM, Kompolnas dan sebagainya itu gelar perkara itu. Gelar perkara itu jam 10 mulainya. Memang waktu itu kami siap dengan banyak orang. Beberapa orang, ada 18 orang. Tapi tiba-tiba dibatasi hanya 8 orang. Hanya kami bawa belum juga. Ini semua kuasa hukum berarti, Pak? Iya, kuasa hukum maupun prinsipal dari TPUA. TPUA itu kan ada anggota-anggotanya, ya kan? Nah, dibatasi. Padahal kita membawa ahlinya 7 waktu itu, ya kan? Nah ini gimana ini 8? Hanya kita atur 4 ahli, 4 prinsipal. Termasuk saya kuasa hukum dari Bang Egy langsung. Ya, saya kuasa hukum. Gelar perkara biasa mereka paparkan dan sebagainya, ya kan? Mereka paparkan, maksudnya penyidik ya, maupun bagian laboratorium paparkan dan sebagainya. Dipaparkan sejak Dumas ini gini-gini dan sebagainya. Kemudian baru kami diberi kesempatan. Khususnya yang saya sampaikan ya secara hukum, kalau Bang Egy bilang kita keluar aja kalau memang nggak ada ijazahnya, ngapain gelar? Ya kan? Unit kecil aja yang namanya lab force itu bisa mendatangkan ijazah, sedangkan gelar para perwira itu ijazah nggak dihadirkan. Kan aneh. Berarti kita dialog apa ini di gelar ini kalau ijazahnya nggak ada? Waktu itu Bang Egy sudah itu ada tapi tidak dibuka atau tidak ada? Tidak ada, kami tanyakan berkali-kali. Hadirkan di sini supaya kita bisa koreksi bareng. Apalagi ada BTPR tapi nggak ada. Jadi kayak dialog TV aja gitu loh. Padahal ini kan gelar ini kan adalah suatu proses tertinggi di dalam penegakan hukum ya di kepolisian, tidak dihadirkan. Akhirnya kita debat-debat sendiri. Masalahnya yang saya masalahkan itu di dalam pengetesan di laboratorium, pengujian dalam itu ada namanya Perkap, peraturan Kapolri. Peraturan Kapolri itu legal. Kalau menteri, peraturan menteri. Nah ini peraturan Kapolri. Berarti secara hierarkis perundang-undangan ada itu, ya kan? Tidak boleh bertentangan sama ini dan sebagainya. Perkap itu saya bacakan, ya kan, intinya pada prinsipnya Perkap itu dalam pemeriksaan laboratorium itu, ya kan, itu harus ada persyaratan, syarat formil maupun teknis. Formil itu contohnya, ya formilnya ya secara prosedurnya apa, teknis itu karena tindak pidana itu kan banyak, ada senjata, ada ini, ada itu gitu kan. Nah ini kan ijazah masuk ke dokumen, ya. Bahkan kalau persyaratan, jadi diminta oleh unit yang meminta, dalam hal ini penyidik, harus dilampirkan dengan beberapa dokumen. Kalau dokumen itu tidak lengkap, di situ ya dituliskan, dikembalikan untuk dilengkapi. Itu diberi waktu 14 hari. Diberikan lagi, dikembalikan lagi. Kalau masih tidak lengkap, dikembalikan, tidak diperiksa. Dan yang terjadi dengan ijazah Jokowi? Syarat-syaratnya ini, ya kan, setelah penyerahan itu harus dilampiri dengan laporan polisi, jangan lupa. Sedangkan ini belum ada laporan polisi, statusnya masih Dumas. Jadi belum ada laporan polisi. Tapi ijazahnya ada. Bukan begitu, prosedurnya itu harus ada laporan polisi. Berarti peningkatannya harus dipenyidikan dulu gitu loh. Anda memasalahkan itu urutannya wajib. Berarti. Iya, bukan urutannya. Lampirannya ya, lengkapnya formilnya gitu. Itu harus ada laporan polisi. Dan laporan polisi itu biasanya ada nomor laporan, ada peristiwanya apa, kemudian pasal-pasalnya mana. Pasal yang di Bareskrim itu pasal pemalsuan surat. Kalau 263, 266 itu saya mungkin untuk pemirsa mungkin tidak tahu pasal-pasal ya. Yang penting
peristiwanya seperti ini, ya kan? Nah, karena itu ada nomor laporan, kemudian ada peristiwanya, jadi hasil gelar di sini tidak bisa digunakan di Polda. Oke. Karena permasalahannya lain. Iya. Satu, ya. Kemudian syarat berikutnya adanya saksi dan tersangka. Nah, ini menarik. Tersangka itu selalu dalam proses itu di terakhir, bukan di depan. Itu bagaimana ada tersangka ini masih Dumas? Iya. Ya kan itu. Padahal itu harus dikembalikan kan? Oke. Ya. Ketiga harus ada itu tadi berita acara penyitaan. Ya. Mana mungkin disita dikembalikan? Ini tidak boleh dikembalikan itu. Anda mau mengatakan bahwa dalam Tidak gelar ada berita perkara acara. itu ada banyak cacatan ya berarti? Bukan cacatan, persyaratannya tidak memenuhi. Oke. Oleh Baik. sebab itu pemeriksaan laboratorium itu tidak sah. Tidak sah. Oke. Pak Firman, ada komentar? Ya, ya jadi gini loh pemirsa semua ya. Kan ini sudah jelas ijazah Pak Jokowi itu asli digunakan sama Bapak dalam berbagai kesempatan. Pengeluar ijazah sudah menyampaikan ijazah Bapak asli dan Bapak adalah sah sebagai alumni UGM Fakultas Kehutanan. Jangan dipaksakan itu menjadi ada pemalsuan. Ya, ini dulu nih. Jadi yang disampaikan sama Pak Abdullah, mohon maaf nih Pak Abdullah, itu penyesatan. Lah wong ini asli, kok dipaksakan prosesnya seakan-akan ada tindak pidana? Yang ingin saya sampaikan, ketika itu memang ada pengaduan dan tidak ada unsurnya dan dihentikan, ya selesai. Kenapa harus dipaksakan ini menjadi, ya lihat ini seperti ini dan sebagainya, ada perkap. Yang disampaikan perkap pun adalah perkap mengenai penyidikan. Yang mana hari ini kita sampaikan dalam proses penyidikan, Bapak tadi disita ijazah aslinya. Jadi kenapa harus jadi pusing muter-muter gitu loh. Jadi intinya itu sudah dihentikan, tidak ada unsurnya. Ya. Dan itu sudah disampaikan, walaupun ada gelar khusus segala macam itu adalah dalam rangka untuk membuat ini terang. Tidak ada proses yang salah pada proses kemarin. Tidak ada prosedur yang dilanggar. Semua tadi disampaikan, semua hadir, baik penyidik, baik pengawas, baik Kompolnas dan sebagainya. Ini tidak ada yang salah. Sehingga saya sampaikan supaya ini lurus kepada masyarakat. Dan saya sampaikan hati-hati kita dalam, jangan sampai ada nanti ujaran-ujaran lain yang akhirnya menyesatkan. Saya hanya menyampaikan hari ini adalah fokus kepada laporan dugaan fitnah. Baik, Pak Firman, saya kasih kesempatan dulu ke Pak Abdullah ingin menanggapi. Iya, kan begini, kalau memang sudah dihentikan, kenapa ada gelar perkara? Tolong dijawab, Pak. Ya, hanya penyidik. Kan kalau Bapak katakan bahwa itu penyelidikan sudah dihentikan, kenapa ada gelar perkara? Itu pertanyaan saya. Satu. Ya kan, kedua, kenapa ijazah itu belum diumumkan, sudah dikembalikan? Mana aturannya? Karena ijazah itu kan disampaikan dalam proses penyidikan ini, penyelidikan kemarin, itu kan kita serahkan secara baik-baik. Oke. Kalau berarti penyelidikan beda, diatur di mana? Tidak ada, pemeriksaan itu hanya diatur. Sudah disampaikan oleh penyidik. Nah, artinya kalau memang ada aturan, kalau dalam penyelidikan tidak perlu penyitaan, kan ada aturannya. Aturannya di mana? Kabar dalam proses penyelidikan dibolehkan. Nah, ini penegakan hukum, Pak. Due process of law ini. Nggak bisa begitu aja dikembalikan, nggak dipinjam. Oke lah, kalau itu barang motor contohnya, yang digunakan untuk mencari rezeki, boleh dipinjam pakai, itu pun ada pinjam pakai. Ini ijazah disimpan dari Polri, dikembalikan, bahkan pada waktu diumumkan ke wartawan, tidak ditunjukkan. Sekarang kalau yang lain kenapa? Narkoba ditunjukkan, pernah nggak ada? Oh ini foto narkobanya, terus senjata api, ini foto senjata apinya, ini foto pedangnya, nggak pernah. Aslinya, kenapa? Mungkin takut dicek oleh wartawan, bener nggak ini? Itu mungkin. Dan ijazah ditampilkan di layar tuh, itu berlipat, Mbak. Fotokopi berlipat lagi, ini penegakan hukum, bukan bercanda. Terus 5 kali Bapak bilang hati-hati. Ada apa hati-hati ini? Saya lawyer, Pak. Hati-hati. Saya hitung 5 kali bilang hati-hati. Itu diatur dalam perkara. Ya nggak hati-hati itu maksudnya apa yang jelas? Tentu harus hati-hati. Karena Bapak sampaikan sesuatu hal yang tidak sesuai gitu loh. Nah, oleh karena itu saya nggak mau berdebat kusir. Karena ini kan akhirnya nanti... Saya selalu dengan undang-undang yang saya sampaikan kusir. Yang debat kusir itu yang tidak menyampaikan, tidak ada dasar hukumnya. Itu yang debat kusir. Ya, sampaikan. Penyelidikan itu disampaikan dalam Perkaba 1 tahun 2022 dan itu dalam gelar khusus disampaikan. Ini. 1 tahun 2022. Sebentar, menarik ini. Iya.
Dia katakan Perkaba nomor 1. Perkaba itu adalah peraturan Bareskrim, Kabareskrim. Ya kan? Bukan, ini Perkab itu Kapolri, 1. Kedua, Perkaba itu saya baca, Pak. Itu SOP isinya, bukan persyaratan. Coba baca. Coba kalau Bapak bisa baca atau Bapak ingat SOP bagaimana membungkus barang bukti. Jadi jangan hubungkan SOP dengan persyaratan. Beda, Pak. Oke, Pak Abdullah, tapi saya coba ingin menengahi ini ya. Apa yang dikeluhkan oleh Pak Abdullah ini adalah sesuatu yang bisa dijawab oleh pihak kepolisian. Apakah artinya Anda merasa bahwa memang pihak kepolisian tidak netral dalam menangani kasus ini? Bukan tidak netral, menurut saya, ya kan. Polisian kan begini, atas itu kan baru penyelidikan. Penyelidikan itu untuk mencari ada tidaknya tindak pidana, penyelidikan ya. Saya tanya, kan harusnya polisi yang jelaskan ke saya, apa tindak pidananya? 310 yang ayat 3 menyatakan demi kepentingan umum tidak bisa yang 160 penghasutan harus ada terjadi orang membunuh orang atau memukul orang. Ya kan, pasal 28 yang berdasarkan syarat sekarang nggak ada lagi. Dulu ada antar golongan, sekarang nggak ada. Berdasarkan agama, ras, suku, bukan ada berdasarkan surat, tidak ada. Jadi kata-kata berdasarkan itu deliknya yang dilaporkan. Nah, yang satu lagi pasal 28 ayat 3 kebohongan itu sebenarnya mengadop Undang-Undang nomor 146 yang sudah dihapus dimasukkan di situ. Kebohongan yang menimbulkan kerusuhan. Itu di keterangannya sendiri, keterangan pasal itu, yang dimaksud kerusuhan itu adalah fisik, bukan di medsos. Ya kan, contohnya di pinggir laut ada orang teriak, ada tsunami pada lari lah, itu seperti itu. Bukan dulu di medsos. Bahkan itu ada keputusan, kalau nggak salah keputusan MK 105 yang menyatakan bahwa kerusuhan atau keonaran itu fisik. Di mana saya dapat kusir, semua saya berdasar hukum saya bicara ini. Oke, baik. Saya kembali lagi ke bahwa saat ini faktanya kasus ini sudah naik ke penyidikan. Dari Anda, Pak Abdullah, apa yang kira-kira disiapkan untuk membuktikan bahwa klien Anda tidak melakukan? Saya mengatakan dari awal bahwa saya ingin penjelasan dari kepolisian, tindak pidana apa yang dilakukan. Yang jelas dulu. Gitu. Kalau dibilang kebohongan, tunjukkan ijazahnya di depan kita. Nah ini loh buktinya aslinya, berarti Anda bohong. Nggak mau juga kebohongan gitu, hanya satu kayak ilustrasi gitu, kami nggak mau. Ini fakta hukum. Kalau dikatakan kebohongan, kalau dikatakan penghasutan, kita juga harus tahu siapa yang dihancurkan, siapa. Jadi penghasutan itu harus ada orang melakukan tindak pidana lain gara-gara dihasut itu. Itu jelas. Saya ke Pak Firman lagi, Pak Firman. Anda sebagai kuasa hukum, Pak Firman, seberapa yakin bahwa memang ijazah yang dimiliki klien Anda benar-benar asli? Kalau melihat perkembangan laporan-laporan yang masuk saat ini. Ya, tentu asli. Si pengeluar ijazah sudah menyampaikan secara tegas dan itu kan hanya pengakuan ya, Pak Firman. Kalau bukti-bukti yang mungkin Anda lihat sendiri, apa yang meyakinkan Anda bahwa ijazah itu asli? Saya melihat ijazah asli Bapak Jokowi secara berkali-kali dalam beberapa kesempatan. Kemudian pastinya Pak Firman juga menerima kan bagaimana laporan-laporan yang diungkapkan oleh para terlapor yang ada saat ini yang mencoba membuktikan bahwa itu berbeda dengan ijazah-ijazah yang dikeluarkan di tahun 85 itu. Oh, saya nggak bisa komentarin itu karena itu menurut kami adalah dugaan fitnah dan pencemaran nama baik itu sendiri. Gitu loh. Karena kan tadi saya bilang, saya akhirnya nggak mau mengkomentari Pak Abdullah dan saya akhirnya fokus kepada pengaduan atau pelaporan kami di Polda Metro Jaya yang saat ini naik ke penyidikan. Dan kita lihat saja nanti ke depan. Apakah dari pasal-pasal yang disampaikan itu tidak semuanya, ada salah satu, salah dua, salah tiga, ya silakan. Salah semua. Ada hal yang tentu yang akan harus dipertanggungjawabkan. Kalau memang tidak ada, ya silakan, nggak ada masalah gitu loh. Jadi ini ya saya harus pertegas. Pak Jokowi tidak sedang menuding di sini. Pak Jokowi merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Karena ada orang yang mengatakan ijazah Bapak Jokowi palsu. Dan UGM si pengeluar ijazah sudah menyampaikan secara terbuka ke seluruh dunia bahwa ijazah Bapak Jokowi asli dan Bapak adalah sah sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM. Pak Firman, ini menarik. Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak sedang menuding, tetapi merasa difitnah. Saya ingin tahu, adakah ruang di luar mekanisme hukum yang memungkinkan Jokowi mungkin dengan pihak-pihak yang terlapor saat ini untuk kemudian bisa menyelesaikan ini tanpa melalui jalur hukum misalnya, Pak Firman?
Tidak ada. Karena kenapa kita memilih jalur hukum? Karena sudah 2,5 tahun lebih ya kalau nggak salah ya. Tidak memiliki dasar menuding. Dan ini pastinya akan membuat chaos. Tapi kalau ada 12 nama yang jadi terlapor, artinya memang menuding balik dong ya? Oh enggak. Itu salah itu. Enggak ada menuding balik. Dalam pemeriksaan, seseorang yang menyampaikan sesuatu hal yang tidak benar harus berurusan dengan hukum. Bukan karena orang itu dituding, tetapi dia harus membuktikan apa yang disampaikannya. Kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa itu palsu, maka dia akan kena dalam pasal terkait. Seperti itu. Jadi Bapak tidak menuding, tidak. Bapak hanya menyampaikan, kok ada yang menyampaikan ijazah saya palsu ya? Loh, kok ini terus-terus? Loh, kok ini ada ini dan sebagainya kok? Nah, kita berikan bukti awal. Bukti awal itu cukup dan akhirnya naik ke penyidikan, ada peristiwa pidananya. Baik. Dan oleh karena itu penyidik melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap hal ini. Kita tinggal tunggu aja berapa hari ini ke depan siapa yang akan menjadi tersangka. Karena tentu sudah ada tindakan pidananya. Dan kalau sudah ada namanya yang itu tidak dari Bapak loh yang menyampaikan. Baik, silakan Pak Abdullah. Begini, dalam penegakan hukum memang dilakukan siapa yang tersangka, siapa bakal tersangka. Kalau ini ternyata di dalam proses hukum tidak terbukti, maka pelapor itu sendiri yang akan jadi tersangka. Jangan lupa. Jadi juga berarti sampai di sini ada lanjutannya, ya kan? Jika memang tidak benar, laporannya ternyata kita bisa buktikan bahwa klien kami tidak bersalah. Contohnya yang itu, yang YouTuber itu. Itu kan YouTuber itu rata-rata wartawan, dia punya kartu wartawan. Rata-rata menunjukkan kami. Wartawan itu, ya kan, itu ada aturannya, ada MOU antara kepolisian dan Dewan Pers. Tidak bisa masuk ke penyidikan sebelum dia sidang di Dewan Pers. Dewan Etik ya. Itu ada aturan MOU. Pernah baca nggak MOU itu, Mas Firman? Saya sama Bapak ini kan muter-muter nih Pak, jadi saya nggak mau komentarin. Oke, baik. Karena Bapak pernah menyampaikan Undang-Undang HAM pasal 10 kalau nggak salah. Siapa melapor tidak boleh. Saya pusing sekarang jadinya. Kenapa? Karena Bapak muter-muter dan menyesatkan menurut saya. Tapi ya silakan, mungkin Tasya bisa. Iya, baik. Ini pertanyaan terakhir untuk Pak Firman dan juga Pak Abdullah. Mungkin bisa dijawab untuk mengakhiri debat kusir pada sore hari ini. Pak Abdullah, kalau kemudian akhirnya terbukti Jokowi ijazahnya asli, apa yang terjadi? Ya, kan orang-orang ini kan sudah siap. Ya kan? Bagus. Sebentar, memang sudah siap. Mereka ini kan bukan kaleng-kaleng, mereka ini pejuang. Jadi mereka ini bukan siap jadi tersangka, siap menjalani proses hukum. Siap juga, kan ini kan masalahnya Pak, kan dari peristiwa yang mana Bambang Tien dikatakan dia itu bohong dan sebagainya, kan ijazah tidak dihadirkan. Ya kan? Kan aneh, menuduh orang bohong, tapi tidak dihadirkan. Dari situlah mulanya, jadi bukan tiba-tiba. Iya, kalau akhirnya nanti diumumkan. Sebagai seorang presiden, seharusnya dia itu wise ya, mantan presiden. Kalau ada orang mati, tunjukkan aja. Pernah Obama ya di Amerika ya, dia pernah dituduh bahwa dia bukan kelahiran Amerika, bukan American citizen. Ya kan? Dia tunjukkan. Nih, saya punya akte kelahiran. Selesai. Nah ini carut-marut sampai ini hanya untuk tidak menunjukkan ijazah. Ini kan jadi. Tapi artinya siap menghadapi konsekuensi ya Pak Abdullah? Ya sangat siap banget. Saya ke Pak Firman sekarang. Pak Firman, kebalikannya, jika terbukti palsu Pak Firman? Ya tidak mungkin kita berandai itu. Karena Dirkrimum Mabes Polri sudah menyampaikan ijazah asli Bapak ke seluruh dunia. Siapa yang ingin mengakses, ketik aja Dirkrimum Mabes Polri. Ada itu di halaman belakangnya pada waktu mereka menyajikan. Dan tidak ada kewajiban kami menyampaikan kepada orang-orang yang seperti ini. Nggak ada. Dikasih pun problem lagi. Jadi Anda sangat percaya diri bahwa tidak mungkin akan terbukti palsu ya? Bukan soal kalau percaya diri pasti, karena si pengeluar ijazah sudah menyampaikan. Itu udah pasti. Ya. Tapi tidak menunjukkan. Kemarin malah, kalau kita ketahui, yang katanya adalah seorang ahli, hari ini secara aktif kesana kemari. Ahli itu harusnya ada medianya, ada ruangnya, ada tata caranya. Tidak bisa dia kesana kemari mencari. Ini Pak Firman bicara soal Rismon ya? Ya. Oh, ya siapapun. Banyak, bukan hanya beliau gitu loh. Tapi yang ingin saya sampaikan, karena ini statement terakhir. Stop proses penghinaan, dugaan pencemaran nama baik ini. Ya, karena kalau tidak akan ada sanksi-sanksi terkait gitu ya. Kemudian fokus
pada apa yang kami laporkan di Polda Metro Jaya. Baik. Terkait ini dan itu sampaikan saja nanti pada saat dipanggil, kalau memang dipanggil, klarifikasi, defense dan sebagainya. Ya kalau memang tidak ada kena ya silakan. Kita juga tidak ada pusing ke situ, tapi saya mau menyampaikan bahwa Bapak, saya lihat sendiri ijazah asli Bapak sudah diverifikasi, diklarifikasi, dikonfirmasi oleh UGM, KPUD dan sebagainya. Sudah dilihat juga oleh seluruh, mungkin ya, oleh seluruh partai politik yang mendukung Bapak. Apalagi ada orang yang mengaku-ngaku seluruh masyarakat, mengaku-ngaku ya, seluruh masyarakat namanya dia, mengaku-ngaku. Ini nggak ada kewajiban kami menyerahkan, karena sebenarnya kalau ingin dia lihat, sudah dilihat. Sudah disampaikan secara terbuka oleh Barreskrim Polri. Jadi menurut saya, fokus kepada proses penyidikan, dan kita tunggu nanti apakah memang dalam beberapa hari ke depan, beberapa waktu ke depan, beberapa minggu ke depan ya, atau bulan, saya kurang tahu, sesuai dengan penyidik nanti, Semoga siapa yang menjadi tersangka. Baik, semoga tidak berbulan-bulan supaya masyarakat juga tidak gaduhnya berlama-lama. Tapi terima kasih Pak Firman dan juga Pak Abdullah untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Pak Abdullah, selamat malam. Sama-sama Pak Firman. Selamat malam Pak Abdullah. Selamat malam. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Sesaat lagi. Terima kasih Pak.